warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tenisia Artianti, NPM 18380098. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Sel berkomunikasi untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama itu sel-sel pada organisme unisel. Yang kedua itu ada sel-sel pada organisme multiseluler. Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Jenis-jenis komunikasi sinyal. Yang pertama itu ada komunikasi antar sel atau intercellular signaling, yaitu sistem pengantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lainnya, atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Yang kedua itu ada komunikasi dalam sel atau intracellular signaling, yaitu kelangsungan hidup sel atau organisme homeostatis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan sistem imunitas. Selanjutnya ada komponen komunikasi sel. Yang pertama itu sinyal atau ligan, molekul kimia atau organik atau anorganik yang ada di dalam lingkungan sel. Reseptor, bagian sel yang berfungsi untuk mengenal sinyal dan menerima sinyal. Yang ketiga itu ada syarat molekul internal, mengubah transduksi atau isyarat asli ke dalam perilaku seluler. Yang keempat itu ada target protein, nukleus dan sitoplasma. Yang kelima itu ada respon, dapat berupa gerakan, sintesa protein dan pembelahan. Tahapan komunikasi seluler. Ini adalah gambar dari tahapan komunikasi seluler. Yang pertama itu ada reception atau penerimaan, yaitu pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Yang kedua itu ada transduksi, pengikatan molekul sinyal akan mengubah protein dari reseptor, kemudian mengawali proses transduksi, kemudian reseptor bersifat sangat spesifik. Selanjutnya intraselular reseptor mengubah sitoplasma atau protein nukleus. Molekul sinyal yang menggunakan reseptor ini adalah yang kecil atau hidrofobik dan dapat langsung melewati plasma membran reseptor pada membran plasma. Yang ketiga itu ada respon, sinyal yang ditransduksi memicu respon seluler spesifik. Second messenger, ini adalah gambar dari second messenger. Ligan yang terikat pada reseptor first messenger berada di luar sel. Akibat aktivasi dari reseptor akan dihasilkan molekul sinyal lain yang dapat terdistribusi di dalam sel yang akan memicu aktivitas dalam sel menuju second messenger. Penyampaian sinyal oleh second messenger, komunikasi yang menggunakan sinyal mediator yang bersifat hidrofilik, hanya dapat mencapai reseptor permukaan sel dan tidak dapat mencapai langsung substansi genetik, sehingga belum dapat mengubah perilaku sel target. Yang kemudian perilaku sel target itu ada metabolisme atau pembelahan sel. Selanjutnya ada untuk melanjutkan sinyal first messenger dapat berlangsung serangkaian proses yang akan sampai pada second messenger. Yang keempat itu ada rangkaian proses tersebut adalah aktivasi enzim adenylyl cyclase. Yang kelima itu ada second messenger yang ada beberapa, yaitu protein G dan 2 ion Ca++. First messenger terikat pada G protein linked reseptor alpha akan mengaktifkan G proteins alpha, kemudian mengaktifkan adenylyl cyclase alpha, memicu pembentukan CAM yang kemudian berlaku sebagai second messenger dalam lintasan seluler. Ini adalah contoh gambarnya. Yang selanjutnya ada sinyal transduksi. Ini adalah gambar dari sinyal transduksi. Signal transduksi adalah proses satu sel untuk mengubah satu jenis signal atau stimulus rangsang menjadi signal yang lain.
Signal transduksi seringkali melibatkan sekuensi yang berurutan dari suatu reaksi biokimia di dalam sel yang dilakukan oleh enzim diaktifasi oleh messenger kedua sehingga menghasilkan suatu pathway yang dikenal sebagai sinyal transduction pathway. Selanjutnya ada proses ST terjadi secara cepat, bahkan dalam tingkat seper-1000 detik, millisecond, misalnya pada ion flux, atau dalam hitungan menit, misalnya pada aktivasi enzim kinase yang dimediasi protein dan lemak, atau dalam waktu jam dan hari, misalnya pada ekspresi gen. Yang ketiga itu ada proses ST sinyal transduksi jumlah protein dan molekul lain yang terlibat akan meningkatkan sejalan dengan meningkatnya stimulus sehingga menimbulkan suatu sinyal cascade. Yang keempat itu ada seringkali kejadian itu disebabkan oleh suatu stimulus yang kecil namun menghasilkan respon yang besar. Ini yang disebut sebagai amplifikasi signal. Pada bakteri dan organisme satu sel lainnya, terjadi ST dapat signal transduksi dapat bermacam-macam tergantung pada stimulus yang diterima dari lingkungannya. Pada organisme multiseluler, multitude dari sinyal transduksi yang berbeda diperlukan untuk mengkoordinasi behavior dari sel untuk mendukung fungsinya pada organisme tersebut. Semakin kompleks organisme, semakin kompleks pula sistem sinyal transduksi yang harus dimilikinya. Penyakit yang timbul akibat sinyal transduksi yang rusak atau yang gagal adalah diabetes, penyakit jantung, autoimmunity, dan kanker. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.